Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Panas banget.
Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliss 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliss 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliss 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu. Planet ini seringan sepotong bulu yang menempel di sweatermu. Dalam dunia ilmiah, planet ini disebut WASP 193b. Tapi kita sebut saja planet permen kapas, letaknya sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Tentu saja kita tidak akan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk, 50% lebih masif. Kepadatannya yang sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperatur tinggi dan kecemerlangan inframerah bintang induknya membuatnya tampak istimewa.
Bolehkah aku memotretnya dari dekat? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kalau kita tidak mungkin bisa berdiri di permukaannya. Lagi pula jarang sekali kita bisa menemukan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet-planet seperti itu mungkin mengembang karena dimasak oleh bintang induknya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Tapi masalahnya, kalau kamu berada sedekat itu dengan bintangmu dan sebagian besar terdiri dari campuran hidrogen dan helium, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Ini seperti mencoba memegang balon saat terjadi badai. Eksoplanet seperti si empuk ini cukup langka, tapi ada juga WASP-107b yang juga tampak kenyal. Planet yang satu ini berada pada jarak 200 tahun cahaya dari kita dan memilih rasi Virgo sebagai tempat tinggalnya. Dari beberapa sudut pandang, kamu bisa mengatakan bahwa planet ini adalah tiruan bumi. Planet ini memiliki helium dan atmosfernya mengandung sulfur dioksida. Memang ada kemiripan, tapi WASP-107b memiliki kepadatan seperti marshmallow. Artinya kita bisa mengintip atmosfernya dengan lebih mudah daripada yang bisa kita lakukan pada planet kelas berat seperti Jupiter. Para ilmuwan sangat terkejut ketika mereka mengintip melalui kacamata luar angkasa super mereka, yakni kamera MIRI milik teleskop luar angkasa James Webb. Mereka melihat awan yang terbuat dari bahan-bahan yang membangun pantai, silikat, atau seperti yang kamu ketahui, pasir. Bayangkan istana pasir di langit. Awan pasir tersebut berada jauh di atas suite penthouse di atmosfer WASP-107b, di mana termostatnya menunjukkan suhu 500 derajat Celcius. Biasanya kamu membutuhkan suhu 1000 derajat Celcius untuk memasak awan semacam ini, sehingga para ilmuwan menggaruk-garuk kepala. Bagaimana kepulan debu itu bisa sampai ke atas sana? Ternyata WASP-107b mungkin menjalankan siklus air berpasirnya sendiri, tetapi dengan silikat yang terik, bukan H2O. Partikel silikat terangkat ke atas dari tingkat yang lebih rendah dengan semacam lift kosmik, lalu mendingin, berpesta bersama sebagai awan dan menaburkan gerimis silikat. Tidak ada yang membawa tabir surya untuk menghadapi badai pasir seperti ini. Sekarang, yuk kita lihat keluarga planet Kepler yang berada di sistem bintang Kepler 51. 3 paket kosmik ini berada sekitar 2400 tahun cahaya dari bumi, tampak sangat besar tapi memiliki massa jenis yang sama dengan camilan favoritmu. Dan lagi-lagi ini adalah permen kapas. Para ilmuwan telah menyelidiki terbuat dari apakah benda-benda angkasa ini. Kini para astronom meyakini kalau planet-planet bola bulu halus itu merupakan balon gas hidrogen helium yang besar dan diselimuti kabut metana. Planet-planet ini juga diduga sedang mengalami perampingan kosmik. Sekarang kita bahas tentang planet yang disebut Maskara 5b. Bukan, planet ini tidak terlihat seperti salah satu tabung kosmetik di laci ibumu. Para ilmuwan mengatakan planet ini adalah salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Mereka menyebutnya Jupiter ultrapanas karena ukurannya yang mengesankan, hampir 2 kali lebih besar dari Jupiter yang kita kenal. Suhu di siang hari sekitar 2700 derajat Celcius, sementara suhu di malam hari mencapai 2300 derajat Celcius. Tidak ada kesempatan bagi kehidupan apapun untuk bertahan hidup di sana. Sebenarnya, ini adalah suhu malam terpanas kedua yang pernah tercatat. Sebagai gambaran, suhu lava cair berada di antara 700 derajat Celcius dan 1250 derajat Celcius. Jadi planet ini jauh lebih panas daripada batuan cair yang membara ini. Suhunya bahkan melebihi titik leleh sebagian besar logam, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Para ilmuwan menyebutkan bahwa panas yang luar biasa di planet ini sebanding dengan knalpot mesin roket. Pada tahun 2005, seorang bintang terkenal menelpon. Tunggu, apakah itu nama atau nomor telepon? Terserah deh. Jadi, ternyata bintang ini memiliki saudara perempuan yang panas dan mereka memiliki nama yang sangat mirip. Saudara perempuannya yang panas memiliki huruf B di belakangnya. Nah, tempat ini tampak seperti sesuatu yang ada di film fiksi ilmiah karena memancarkan cahaya biru yang memukau menurut NASA.
Penampakan seperti itu dihasilkan dari atmosfer yang penuh dengan awan kabur yang dilapisi kaca. Hujan di planet ini adalah curah hujan berisi kaca yang suka jatuh ke samping berkat angin yang ganas yang bertiup dengan kecepatan 8.690 km per jam. Dan ya, itu adalah saudara perempuan yang panas karena suatu alasan. Para ilmuwan telah mengukur suhu siang hari di dunia mimpi buruk ini, yakni sekitar 930 derajat Celcius. Jadi saat hujan turun di planet ini, hujan yang turun lebih mirip lelehan kaca yang mengalir, bukannya air yang mengalir seperti biasanya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi ruang angkasa penuh dengan tawon atau WASP. Yang aku maksud adalah planet yang disebut WASP. Perkenalkan, WASP 76b. Planet yang panas mendesis seperti Jupiter ini sungguh luar biasa. Malam hari di sana, hujan besi. Sisi siang hari juga tidak kalah panasnya. Suhu di sana sekitar 2370 derajat Celcius. WASP 76b mungkin sedikit lebih kecil dari Jupiter, tapi jangan meremehkan kemegahannya. Bola api ini terletak 640 tahun cahaya dari bumi dan iklimnya yang menakutkan adalah hasil dari orbit yang sangat ekstrem. Planet-planet raksasa gas ini dikenal sebagai Jupiter panas. Mereka ingin tetap panas, jadi mereka mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang terik. Dalam kasus ini, WASP 76b hampir 10 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada jarak Merkurius ke matahari. Jarak yang terlalu dekat untuk kenyamanan membuat planet pemberontak ini terkunci rapat pada bintangnya. Jadi sementara satu sisi bermandikan cahaya abadi, sisi lainnya terperangkap dalam kegelapan abadi. 55 Cancri benar-benar permata. Ia adalah bumi super paling panas yang pernah ditemukan. Para ilmuwan awalnya meyakini bahwa planet ini penuh dengan karbon sehingga bagian dalamnya berkilau dengan berlian berkat tekanan yang luar biasa dan suhu yang sangat panas yaitu 2700 derajat Celcius. Tapi para peneliti meragukan kehebohan berlian dengan menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah karbon yang terkandung di dalamnya lebih sedikit daripada yang kita duga sebelumnya. Berlian sebenarnya tidak terlalu langka dan mahal, mereka hanya dipasarkan dengan baik. Tujuan terakhir untuk hari ini adalah GC1214b yang terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini seperti bumi yang berukuran super besar, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 7 kali lebih berat. Planet ini mengitari bintang Katai merahnya lebih cepat daripada kamu menghabiskan pizza, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbit planet ini yang luar biasa. Di luar sana cukup panas dengan suhu 230 derajat Celcius. Yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan tinggi yang luar biasa pada GC1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluida. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluid karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja, air superfluid tidak banyak gunanya. Bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang.
karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena Vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama.
Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja. Tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Lihat ke atas, langit gelap, seperti tak bernyawa. Namun kemudian, kamu melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Cahaya aneh yang hampir tidak terlihat menerangi ruang yang sebelumnya gelap. Sudah terlambat untuk lari. Kamu beruntung juga sekaligus sial. Kamu menyaksikan kebangkitan lubang hitam raksasa yang sebelumnya tidak aktif. Apakah lubang hitam itu akan menelanmu dan dunia kita? Lubang hitam supermasif, objek ruang angkasa yang jutaan kali lebih berat dari matahari, berada di tengah-tengah sebagian besar galaksi. Tapi lubang hitam itu sangat sulit untuk dilihat atau dipelajari. Kebanyakan mereka hanya diam dan tidak banyak bergerak untuk waktu yang lama. Itulah yang terjadi pada lubang hitam raksasa di galaksi yang jauh. Galaksi ini berjarak 300 juta tahun cahaya dari kita di bagian langit yang disebut Virgo. Selama bertahun-tahun, lubang hitam di sana tidak melakukan sesuatu yang menarik. Ia tenang dan beristirahat. Tapi di akhir tahun 2019, sesuatu yang aneh terjadi. Galaksi itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Galaksi ini mulai memancarkan cahaya sinar X yang sangat terang, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh para ilmuwan sebelumnya. Hal ini mengejutkan para astronom, sehingga mereka mulai mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa tahun mempelajarinya, para ilmuwan menyimpulkan kalau lubang hitam tersebut kemungkinan besar sudah bangun dari tidurnya dan menjadi aktif. Nah, bagian tengah galaksi itu sangat terang. Ini bisa berarti lubang hitam sedang menarik materi dan menghasilkan banyak energi. Para astronom bahkan memberi julukan yang lucu untuk lubang hitam ini, Ansky. Dan yang paling keren dari semua ini adalah, ini pertama kalinya kita bisa melihat lubang hitam supermasif yang sedang beralih ke kondisi aktif secara real time. Para ilmuwan di European Southern Observatory di Jerman yang pertama kali sadar ada yang aneh. Mereka pakai teleskop ruang angkasa khusus seperti Swift milik NASA dan teleskop lainnya Rosetta untuk mencari sinar X berasal dari Ansky. Awalnya tak terlihat apapun. Kemudian pada bulan Februari 2024, sekelompok ilmuwan lain melihat sesuatu yang baru. Semburan cahaya sinar X dari Ansky. Dan semburan ini tidak acak. Kejadiannya hampir seperti jarum jam pada waktu yang hampir teratur. Kedipan semacam ini memiliki nama yang rumit, letusan kuasi-periodik atau QPE singkatnya. Ini terjadi ketika lubang hitam tiba-tiba menyala dengan semburan energi.
tapi hanya dalam waktu yang singkat. Dan ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihat QPE di lubang hitam yang sedang bangun setelah sekian lama berdiam diri. Peristiwa semacam ini juga sangat langka. Para ilmuwan hanya menemukan QPE pertama pada tahun 2019. Dan mereka hanya melihat beberapa kali sejak saat itu. Tidak ada yang tahu persis mengapa peristiwa ini terjadi. Tapi dengan mengamati Ansky, para ilmuwan bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana lubang hitam berperilaku dan bertumbuh. Salah satu alat penting yang mereka gunakan adalah XMM Newton. Teleskop ini adalah satu-satunya yang bisa melihat cahaya latar belakang yang sangat redup di antara kilatan cahaya. Dengan mengukur seberapa redupnya Ansky di antara semburan, para ilmuwan bisa mengetahui seberapa besar energi yang dilontarkan lubang hitam pada setiap semburan. Kalian pasti tahu kalau lubang hitam memiliki gravitasi yang sangat kuat dan menarik apapun yang berada terlalu dekat, bahkan bintang sekalipun. Jika sebuah bintang terperangkap, bintang itu akan diregangkan dan terkoyak-koyak. Potongan-potongan bintang itu akan membentuk cincin yang sangat panas dan bercahaya yang berputar mengelilingi lubang hitam. Cincin ini disebut piringan akresi. Para ilmuwan menduga kilatan cepat sinar X, QPE, bisa terjadi ketika ada sesuatu, misalnya bintang atau bahkan lubang hitam kecil, berinteraksi dengan piringan yang berputar itu. QPE terkadang dikaitkan dengan kehancuran bintang. Tapi pada Ansky, tidak ada tanda-tanda kalau ia menghancurkan bintang. Jadi para ilmuwan mulai memikirkan alasan lain. Mungkin piringan di sekeliling Ansky terbuat dari gas yang disambar lubang hitam dari ruang angkasa di dekatnya, bukan dari bintang yang terkoyak. Dan mungkin ada sesuatu yang kecil, seperti planet atau bintang, yang melintasi piringan itu berulang kali, mengguncangnya dan membuatnya berpijar dengan sinar X yang terang. Yang membuat Ansky sangat istimewa adalah seberapa besar dan kuat semburannya. Menurut seorang mahasiswa di MIT yang mengerjakan penelitian ini, semburan sinar X Ansky bertahan 10 kali lebih lama dan 10 kali lebih terang daripada QPE normal. Setiap semburan pancarkan energi 100 kali lebih besar daripada semburan lain yang pernah dilihat para ilmuwan. Dan waktunya juga aneh. Ansky memiliki pola berkedip setiap 4,5 hari. Ini adalah waktu tunggu terpanjang di antara kilatan yang pernah ada. Fitur-fitur aneh ini membuat para ilmuwan berpikir ulang tentang bagaimana QPE terjadi dan apa penyebabnya. Sayangnya, kita belum punya cukup data untuk mengetahui dengan pasti. Astronom harus mengamati lebih banyak lagi hal ini untuk mengetahuinya. Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana para ilmuwan bisa menemukan lubang hitam. Lagi pula lubang hitam menangkap segala sesuatu, bahkan cahaya. Memang monster ruang angkasa ini sangat sulit dilihat. Pada dasarnya mereka tidak terlihat. Tapi para ilmuwan memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Bisa jadi ada gas dan debu yang bercahaya di suatu tempat di luar angkasa. Masalahnya, lubang hitam sering kali memiliki cincin gas dan debu yang berputar di sekelilingnya, disebut piringan akresi. Cincin ini menjadi sangat panas dan memancarkan sinar X dan jenis cahaya lainnya, yang bisa dilihat oleh teleskop. Bisa juga berupa bintang-bintang yang bergerak. Lubang hitam raksasa, seperti yang ada di tengah-tengah galaksi Bima Sakti, punya gravitasi yang sangat kuat sehingga membuat bintang-bintang mengitari lubang hitam tersebut. Para ilmuwan mengamati bintang-bintang yang bergerak dengan pola-pola khusus dan membuktikan kalau ada lubang hitam raksasa yang bersembunyi di sana. Penemuan ini memenangkan Nobel pada tahun 2020. Mereka juga mencari riak di ruang angkasa. Karena ketika objek raksasa seperti lubang hitam bergerak atau bertabrakan satu sama lain, mereka mengirimkan gelombang gravitasi. Para ilmuwan telah membuat alat khusus untuk merasakan riak ini dan pelajari lubang hitam lebih lanjut. Dan terakhir, membelokkan cahaya. Lubang hitam memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga bisa membelokkan cahaya dari bintang-bintang di belakangnya, seperti kaca pembesar kosmik. Trik yang disebut pelensaan gravitasi ini bisa membantu para ilmuwan menemukan lubang hitam yang bersembunyi sendirian. Perlu diingat bahwa tidak seperti stereotip yang beredar, lubang hitam bukanlah lubang cacing, terowongan ajaib yang membawamu ke tempat lain di luar angkasa atau alam semesta yang berbeda. Sekali kamu masuk ke dalamnya, tidak ada jalan keluar atau ke sisi lainnya. Lubang hitam juga bukan semacam penyedot debu ruang angkasa. Lubang hitam tidak menelan semua yang ada di dekatnya. Jika kamu berada jauh, gravitasinya sama seperti gravitasi benda-benda lain yang bermassa sama. Lubang hitam yang paling dekat dengan bumi dinamai Gaia BH1. Jaraknya sekitar 1.500 tahun cahaya. Sedangkan lubang hitam terjauh yang kita ketahui terletak di tengah galaksi jauh. Jaraknya 13 miliar tahun cahaya. Lubang hitam terbesar yang pernah kita lihat dinamai TON 618. Massa lubang hitam ini 66 miliar kali lebih berat dari matahari.
sedangkan lubang hitam terkecil hanya 3,8 kali lebih berat dari matahari dan berada di samping sebuah bintang. Ngomong-ngomong, semua lubang hitam berputar atau berputar sangat cepat. Yang tercepat berputar lebih dari 1000 kali setiap detiknya. Ditambah lagi, lubang hitam besar di tengah-tengah galaksi bisa melontarkan partikel-partikel dengan kecepatan super tinggi, hampir secepat cahaya. Jika ada benda yang jatuh ke dalam lubang hitam, maka akan terjadi spagetifikasi. Benda tersebut akan meregang di angkasa seperti mie karena gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Bicara soal gravitasi, jika matahari kita diganti dengan lubang hitam yang memiliki massa yang sama, bumi dan planet-planet lain akan tetap mengorbit dengan cara yang sama. Gravitasi tidak akan berubah hanya karena ada lubang hitam. Para ilmuwan telah menemukan 2 jenis lubang hitam. Yang pertama disebut lubang hitam bermassa bintang, dan biasanya bermassa sekitar 5 hingga 50 kali lebih berat daripada matahari. Jenis kedua adalah lubang hitam supermasif, yang sangat besar. Ada yang 100.000 hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Mungkin juga ada lubang hitam berukuran sedang, seperti tipe di tengah-tengah, tapi belum ada yang menemukannya dengan pasti. Lubang hitam bermassa bintang bisa terbentuk ketika 2 bintang neutron bertabrakan satu sama lain. Selain itu, 2 lubang hitam lebih kecil bisa bergabung dan membentuk lubang hitam yang lebih besar. Itu salah satu cara lubang hitam bertumbuh. Tapi lubang hitam supermasif masih merupakan misteri besar. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana alam semesta menciptakan lubang hitam sebesar itu. Ada banyak sekali komunitas organisme kecil yang tidak biasa, yang hidup di Laguna, di Patagonia. Dan mereka adalah bentuk kehidupan pertama yang pernah ada. Tidak ada yang tahu tentang mereka sampai 2 ilmuwan, Brian dan Maria, pergi menjelajahi daerah-daerah tertentu di Patagonia. Patagonia menempati hampir setengah dari wilayah Argentina, dan hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Hanya beberapa petani dan peternak domba yang sebagian besar tinggal di dekat sungai dan menanam berbagai macam tanaman seperti apel, pir, dan alfalfa. Dahulu kala, tempat ini merupakan tempat yang liar dan jauh tempat suku-suku Indian tinggal. Tapi kali ini kita akan mengikuti jejak bentuk kehidupan yang muncul jauh sebelum manusia dan melihat lebih dekat mikroorganisme menarik yang ditemukan Brian dan Maria. Mereka berdua harus berkendara selama 9 jam melalui jalan yang tidak mulus untuk mencapai tempat tujuan. Mereka tinggal di sebuah desa kecil, hanya 35 orang yang tinggal di sana. Orang-orang ini bergantung pada satu mata air karena hampir tidak pernah turun hujan di sana. Pada malam terakhir di desa tersebut, Brian menyadari bahwa citra satelit yang diambilnya menunjukkan serangkaian laguna yang hanya berjarak 16 km. Keesokan harinya, tim kecil itu melompat ke dalam mobil dan pergi ke jalan sejauh yang mereka bisa, sampai jalan menjadi terlalu sulit untuk dilalui. Mereka terus mendaki di sisa perjalanan. Perjalanan menjadi sulit karena mereka harus membawa air untuk menghadapi sinar matahari yang menyengat. Di beberapa tempat, mereka akhirnya tenggelam hingga ke lutut dalam lumpur yang terbuat dari garam. Di atas sana ada 12 laguna dengan air yang sangat jernih. Tempat itu sendiri tidak menawarkan banyak hal kecuali air yang sangat asam dan asin serta sinar matahari yang sangat terik. Namun, rasanya seperti kembali ke masa lalu karena kondisinya seperti kondisi bumi bertahun-tahun yang lalu. Ketika Brian memeriksa laguna, dia terkejut melihat banyak mikroorganisme yang tidak biasa di sana. Kita menyebutnya stromatolith, dan mereka sangat kecil sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya tanpa mikroskop. Tapi makhluk itu berkumpul dan membentuk komunitas yang besar. Di masa lalu, banyak spesies yang tidak biasa hidup dengan cara ini. Misalnya, Cyanobacteria. Mereka penting pada masanya karena mereka menghasilkan oksigen. Bumi pada tahap awal tidak memiliki banyak gas ini di atmosfernya. Stromatolith pertama mungkin dibentuk oleh beragam jenis bakteri yang tidak menghasilkan oksigen dan hidup damai di sana. Mereka membentuk lapisan-lapisan, menumpuk di atas satu sama lain sehingga setidaknya beberapa di antaranya bisa mendapatkan sedikit sinar matahari. Mereka menggunakan pasir dan cairan lengket untuk tetap berdekatan. Brian juga sangat terkejut karena itu adalah stromatolith hidup terbesar yang pernah dilihatnya.
Stromatolith hidup biasanya tumbuh setinggi lebih dari 1 meter. Tapi yang baru ditemukan ini memiliki lebar 5 meter dan tinggi beberapa meter. Sangat besar dibandingkan dengan stromatolith yang hidup di tempat lain. Dan fosilnya bahkan lebih besar. Dahulu kala, mereka bisa tumbuh lebih besar dari saat ini karena tidak ada banyak spesies lain yang bisa memangsa atau menyakiti mereka. Selain itu, saat ini ada banyak organisme lain yang dapat tumbuh lebih cepat dan lebih besar dari mereka dan mengambil ruang mereka. Itulah sebabnya stromatolith hanya dapat bertahan hidup di tempat-tempat langka di mana hampir tidak ada makhluk lain yang dapat hidup, seperti di Laguna yang sangat asin yang terletak jauh di atas permukaan laut di Punya de Atacama. Stromatolith yang ditemukan di sana adalah yang paling terkenal, karena mereka mungkin merupakan contoh terbaik dari kehidupan paling awal di planet kita. Namun mereka sebenarnya bukan bentuk kehidupan pertama di bumi. Fosil tertua mereka berusia 3,5 miliar tahun. Sementara beberapa bukti lain yang kita miliki menunjukkan bahwa kehidupan di planet kita muncul sekitar 4,1 miliar tahun yang lalu. Mungkin beberapa stromatolith juga hidup pada masa itu, tapi bumi sudah banyak berubah sejak saat itu dan tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi. Sekilas semua ini mungkin tidak terlihat penting karena belum ada yang menemukan makhluk eksotis dan aneh yang belum pernah dilihat di dunia ini. Tapi ini adalah contoh penting dari pencarian kehidupan di tempat lain di alam semesta. Para ilmuwan yang tertarik untuk mempelajari Mars sering datang ke tempat ini karena mungkin saja mirip dengan rupa planet merah itu di masa lampau. Jika ada fosil yang tersembunyi di bebatuan purba di Mars, mungkin saja fosil itu mirip dengan stromatolith ini. Sebuah negeri yang jauh di sana telah mengungkapkan beberapa rahasianya. Antartika, dengan dunia yang hilang yang ditemukan di bawah esnya. Antartika tidak selalu menjadi tanah yang dingin dan terisolasi dari salju dan lapisan es. Dulunya, Antartika merupakan bagian dari super benua Gondwana, bersama dengan wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat, Afrika, Australia, Semenanjung Arab, dan anak benua India. Namun, pada suatu saat, benua ini memisahkan diri dan membangun kehidupannya sendiri. Benua ini terbentuk ketika daratan lain mulai menjauh, yang kemudian menciptakan garis pantainya sendiri. Tapi Antartika juga berbeda dalam banyak hal lainnya saat itu. Dulunya, Antartika adalah sebuah daratan yang ditutupi oleh hutan yang megah dan sungai-sungai yang penuh dengan kehidupan. Para ilmuwan menggunakan radar dan satelit untuk menjelajahi dunia misterius yang tersembunyi di bawah es di sana. Tanah purba yang dekat dengan Samudra Hindia ini luasnya sebesar negara bagian Maryland, Amerika Serikat, atau Belgia. Usianya lebih dari 14 juta tahun. Beberapa penelitian mengatakan bahwa daerah ini terbentuk lebih dari 34 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Antartika mengalami pembekuan yang dalam. Pada awalnya suhu di sana lebih tinggi, mungkin seperti cuaca di Patagonia atau hutan hujan beriklim dingin di Tasmania, Selandia Baru, atau bahkan mungkin lebih tropis dari itu. Namun, ketika iklim menjadi lebih dingin, gletser kecil mulai terbentuk di bukit-bukit yang dekat dengan sungai. Lembah-lembah tenggelam lebih dalam karena semua es yang menutupinya. Dan kemudian, suhu turun semakin rendah dan lapisan es raksasa menutupi seluruh benua, menyembunyikan gletser-gletser tua itu. Sungai-sungai membentuk dunia yang hilang ini sejak lama, jauh sebelum akhirnya tertutup es setebal hampir 3,2 km di beberapa tempat. Studi ilmiah di area ini menunjukkan bahwa lanskap tersebut dulunya penuh dengan dataran tinggi dan pegunungan. Es yang telah terbentuk di atas Antartika membuat seluruh area menjadi sangat dingin, sehingga lanskapnya tidak bisa terkikis lagi. Itu berarti semuanya pada dasarnya tetap sama dan tidak tersentuh di bawah es selama jutaan dan jutaan tahun. Yang menarik adalah bahwa kita tidak banyak mengetahui tentang daratan yang tersembunyi di bawah es ini dibandingkan dengan permukaan Mars. Salah satu cara untuk mengeksplorasinya adalah dengan mengebor lapisan es untuk memeriksa sampel sedimen di bawahnya. Sampel ini bisa memberitahu kita lebih banyak tentang flora dan fauna purba yang membeku di bawahnya. Ini bukan metode baru.
Metode serupa pernah digunakan untuk mengumpulkan sampel berusia 2 juta tahun di Greenland. Australia juga memiliki dunia rahasianya sendiri. Organisme purba ditemukan tersembunyi di bebatuan di bagian utara benua ini yang berusia sekitar 1,6 miliar tahun. Makhluk-makhluk mikroskopis ini merupakan bagian dari keluarga yang disebut Eukaryota. Anggota familinya yang ada saat ini meliputi tanaman, jamur, hewan, dan bahkan organisme kecil yang hanya memiliki satu sel seperti amuba. Semua makhluk hidup yang memiliki inti dalam selnya, termasuk kita, dapat menelusuri silsilah keluarga mereka hingga ke salah satu anggota tertua dari famili ini. Anggota tersebut disebut sebagai nenek moyang eukariotik terakhir dan hidup lebih dari 1,2 miliar tahun yang lalu. Organisme purba itu lebih kompleks dan lebih besar dari bakteri. Mungkin mereka adalah predator pertama di bumi yang memburu bakteri. Lihat tuh, kenapa ada es berbentuk lingkaran sempurna di tengah sungai? Bagaimana es itu bisa muncul di sana? Agar lingkaran seperti itu bisa terbentuk, kondisinya harus sangat spesifik. Jadi, yuk kita lihat apakah kamu bisa membuat formasi es yang serupa di rumah. Lingkaran es juga disebut piringan es dan panci es. Lingkaran es terbentuk di sungai, danau, dan anak sungai ketika es terkumpul di tengah perairan yang digerakkan oleh pusaran air. Masalahnya pusaran air biasa cenderung mengikuti rute melingkar, dan pada musim dingin, kristal es sering terkumpul di perairan dengan arus pelan. Akibatnya kristal-kristal es ini membentuk piringan es bundar. Arus tidak membiarkan piringan es ini bergerak menjauh, melainkan berputar secara perlahan di tempat. Seiring putarannya, lingkaran es menabrak bongkahan es lain atau tepi perairan dan tergerus hingga berbentuk bundar sempurna. Ada cara lain terbentuknya lingkaran es. Ketika sebuah perairan tertutup es, arus yang mengalir di bawahnya bisa mematahkan bongkahan es dan memutarnya hingga berbentuk lingkaran. Piringan ini bisa berukuran sangat besar hingga berdiameter 15 meter. Fenomena es menakjubkan lainnya disebut penitentes. Ini adalah formasi salju yang ditemukan di lokasi yang sangat tinggi. Berjumlah banyak dan berjarak dekat, penitentes terlihat seperti bilah-bilah salju atau es yang keras dan panjang mengarah ke matahari. Menara-menara es ini terbentuk di atas wilayah tertutup salju dan glasial di pegunungan Andes yang kering dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter. Beberapa penitentes hanya setinggi beberapa sentimeter, sementara yang lain bisa mencapai 5 meter atau setara dengan tinggi 3 orang dewasa. Struktur bergerigi ini terbentuk karena proses yang disebut sublimasi. Proses ini sedikit mirip pencairan, tapi dalam kasus ini, matahari mengubah salju langsung menjadi uap tanpa mencairkannya lebih dulu. Dengan kata lain, es melewatkan tahap cair dan berubah dari bentuk padat menjadi gas. Area permukaan yang cekung, memanas dan mengalami sublimasi lebih cepat dibanding area lainnya sehingga membentuk lekukan. Begitulah proses terbentuknya penitentes dan itu sebabnya penitentes condong ke arah sinar matahari. Nah, ini disebut rabbit ice nih. Lucu banget kan? Fenomena ini juga memiliki nama lain, ice flowers, ice wool, ice ribbon. Pilih aja deh nama yang kamu suka. Aku sih lebih suka ice rabbit. Es ini terbentuk ketika udara mendingin hingga mencapai suhu beku, tapi tanah belum membeku. Getah pada batang tanaman memuai saat membeku. Hal ini menyebabkan retakan di sepanjang batang. Selanjutnya, air akan keluar melalui retakan-retakan ini. Air tersebut membeku begitu bersentuhan dengan udara. Proses ini membentuk lapisan es yang sangat tipis, menciptakan sesuatu yang menyerupai pita atau kelopak es. Fenomena yang sama juga terjadi pada tanaman berkayu, tapi dalam kasus ini, esnya bahkan lebih tipis, mirip dengan rambut. Formasi es ini sangat rapuh, jadi kalau ingin melihat ice rabbit, carilah di pagi hari di tempat yang teduh. Kamu bisa menemukan bunga es yang mengambang di permukaan danau atau laut yang baru membeku. Pada tahun 2009, satu tim ilmuwan dari University of Washington berlayar ke dekat kutub utara. Saat itulah mereka menemukan hamparan besar formasi es yang cantik ini. Tapi yang paling menarik adalah ketika mencairkan beberapa bunga es itu, mereka menyadari airnya mengandung bakteri dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi bagaimana formasi es yang menakjubkan ini terbentuk ya?
Udara haruslah sangat dingin, lebih dingin dari permukaan laut, dan sangat kering. Ketika udara sangat berbeda dengan lautan, kondisi keringnya menarik kelembapan dari air, udara pun menjadi lembab, tapi hanya untuk sementara. Udara dingin membuat uap air ini menjadi berat, gak heran jika udara ingin melepas beban tambahan ini. Jadi, kristal demi kristal, udara berubah kembali menjadi es, menciptakan bunga-bunga rapuh yang terkadang mencapai panjang 7,5 cm. Lautan benar-benar bermekaran. Needle Ice juga memiliki banyak nama dan yang paling kreatif diantaranya adalah kolom es, rumbai es, dan istana es. Jenis es ini terbentuk dengan cara yang mirip seperti rabbit ice, tapi airnya diambil dari permukaan tanah melalui kapiler-kapiler yang sempit. Semua air ini membeku dalam kolom-kolom yang mirip jarum. Sekilas formasi ini terlihat seperti gulungan jerami, tapi ini terbuat dari salju loh. Sebenarnya deskripsi ini cukup akurat. Kamu tahu kan bagaimana jerami digulung menjadi bola-bola besar? Nah, cara yang sama juga terjadi pada gulungan salju. Angin meniupkan bongkahan salju di sepanjang tanah. Saat menggelinding, gulungan ini mengangkut lebih banyak salju dan ukurannya pun bertambah besar. Gulungan salju biasanya berbentuk silinder dan berlubang di tengahnya karena lapisan salju yang pertama kali seringkali mengelupas saat gulungan ini bergerak. Formasi salju ini bisa mencapai diameter 0,6 meter. Ini terbentuk ketika suhu hampir mencair dan ada lapisan salju yang baru di tanah. Oh, dan salju itu nggak boleh menempel pada permukaan tanah. Jangan lupa juga soal angin. Angin harus cukup kuat untuk membentuk gulungan menggelinding dengan baik, tapi tidak terlalu kuat untuk menghancurkannya. Kondisi ini terdengar sangat spesifik, itulah sebabnya gulungan salju sangat jarang dijumpai. Tapi bukan hanya es yang bisa menciptakan hal-hal luar biasa indah, api pun juga bisa. Lihatlah Palace Hair, benang-benang tipis ini mungkin terlihat keemasan dan cantik, tapi sangat berbahaya untuk dipegang. Angin terkadang membawa tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini terbawa bermil-mil jauhnya dari kawah dan meregang menjadi kawat-kawat kaca sangat tipis yang juga disebut lava rambut. Beberapa helai bisa mencapai panjang 2 meter loh. Kamu udah merasa hangat? Kalau begitu saatnya untuk mendinginkan diri lagi. Pada 19 Maret 2018, penduduk Alabama harus berlari menyelamatkan diri supaya tidak tertimpa bongkahan es yang jatuh dari langit. Ini adalah badai hujan es terkenal di Alabama yang menyebabkan kerusakan senilai jutaan dolar. Usai hujan es, kawasan itu tampak begitu porak-poranda. Jendela-jendela toko pecah, kaca-kaca mobil hancur, papan reklame rusak, dan atap-atap rumah berlubang. Tapi yang membuat para peneliti sangat antusias adalah sebuah bongkahan es yang ditemukan di dekat kota Cullman, Alabama. Monster seukuran bola softball ini berdiameter lebih dari 13 cm dan mencetak rekor baru di negara bagian tersebut. Sekarang, lihatlah gelembung-gelembung cantik ini. Itu adalah kantong-kantong gas metana yang sangat mudah terbakar dan meledak. Terperangkap di bawah air, gas ini membentuk lanskap psikedelik dan pola yang memukau. Biasa dijumpai di danau-danau di belahan bumi utara, seperti Danau Abraham di Alberta, Kanada. Gelembung-gelembung ini muncul ketika sisa-sisa hewan, daun, dan tumbuhan jatuh ke dalam air dan dikonsumsi oleh bakteri. Bakteri ini kemudian mengeluarkan gas metana. Tapi jangan tertipu oleh keindahan fenomena ini ya. Saat musim semi tiba, es mencair dan gelembung-gelembung metana ini mulai mendesis dan meletus dengan cara yang sangat menakjubkan. Tapi kalau kamu menyalakan api di area tersebut, semuanya bisa meledak. Bayangkan berselancar di ombak yang sempurna. Lalu, ombak itu tiba-tiba membeku. Kedengarannya sangat menyeramkan. Untungnya hal seperti itu tidak terjadi di dunia nyata kan? Salah, kamu bisa melihat ombak beku yang mencengangkan di Antartika. Ombak ini terbentuk ketika es terkompresi dan tekanan yang terus meningkat menekan gelembung-gelembung udara keluar. Adapun warna biru yang indah, ini merupakan hasil dari es yang mencair dan membeku kembali. Nih ada bonus untukmu, air terjun Niagara yang membeku. Pada tahun 2018, air terjun legendaris yang terletak di perbatasan antara negara bagian New York dan Ontario, Kanada ini berhasil membuat semua orang tercengang. Para turis yang datang untuk mengagumi dahsyatnya air yang menderu-deru, takjub ketika mendapati air terjun Niagara membeku.
Sebenarnya air terjun itu tidak sepenuhnya membeku karena itu mustahil terjadi pada air yang mengalir dalam jumlah yang besar. Tapi tetesan air mikroskopis yang terbawa udara dari air terjun Niagara serta kabut membentuk lapisan es di atas air yang mengalir deras. Alhasil kamu bisa mengira bahwa air terjun itu membeku. Kenyataannya air tetap mengalir, hanya saja tersembunyi di bawah lapisan es. Mari kita lihat berapa banyak benda berbentuk spiral yang bisa kamu temukan di sekitarmu saat ini. Aku yakin ada lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Spiral mungkin tersembunyi di kelopak bunga tanaman hiasmu. Spiral mungkin sedang menatapmu dari cangkang kerang yang kamu bawa pulang dari perjalanan terakhirmu ke pantai. Kalau benda-benda ini kurang terasa familiar, kamu bisa ke depan cermin dan menoleh sedikit ke samping. Kalau kamu belum sadar, bahkan telinga kita sendiri pun berbentuk seperti spiral. Kenapa alam tampaknya punya preferensi terhadap bentuk ini? Banyak teori yang ingin menjelaskan perilaku aneh ini. Salah satunya didasarkan pada deret Fibonacci. Matematikawan Italia ini pada awalnya nggak terlalu peduli dengan spiral. Dia sedang mempelajari kelinci ketika menemukan teori ini. Fibonacci menemukan deret ini sebagai solusi untuk masalah yang melibatkan pertumbuhan populasi kelinci. Mari kita buat ulang eksperimennya. Kalau kamu meletakkan sepasang kelinci di ruang tertutup, berapa pasang kelinci yang akan kamu temukan di sana setelah 1 tahun? Untuk memecahkan masalah ini, Fibonacci mengajukan beberapa kondisi untuk eksperimen teoritisnya, bahwa semua kelinci dilahirkan sebagai pasangan, 1 jantan, 1 betina. Kelinci-kelinci tersebut juga mulai bereproduksi setelah 1 bulan. Selain itu, setiap pasangan kelinci menghasilkan 1 pasang anak setiap bulannya. Dan yang terakhir, tidak ada kelinci yang mati di akhir tahun. Dengan menggunakan asumsi-asumsi ini, Fibonacci melihat deret angka ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. 2 angka pertama dalam deret ini yakni 11 mewakili pasangan kelinci pertama. Angka berikutnya, 2, menunjukkan jumlah pasangan kelinci setelah bulan pertama. 1 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan. Angka keempat, 3, menunjukkan jumlah pasangan setelah bulan kedua. 2 pasang kelinci pertama ditambah 1 pasang keturunan. Dan seterusnya. Dia segera menyadari bahwa deretnya terdiri dari angka-angka di mana setiap angka adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya. Banyak ahli matematika lain telah meneliti deret ini selama bertahun-tahun. Mereka terkejut ketika menemukan bahwa sistem ini ditemukan dalam banyak struktur alami, seperti susunan daun pada batang dan susunan biji pada bunga matahari. Kalau kamu nggak paham kenapa seperti itu, ambil selembar kertas dan pulpen. Mari kita coba menggambar spiral Fibonacci. Kamu harus memulai dengan lingkaran kecil di tengah halaman, dan kemudian menggambar lingkaran yang lebih besar di sekelilingnya tanpa mengangkat pulpen dari kertas, dengan menggunakan angka-angka dari deret Fibonacci. Contohnya, lingkaran pertama punya lebar 0 unit, lingkaran kedua punya lebar 1 unit, lingkaran ketiga punya lebar 1 unit, dan seterusnya. Selagi kamu terus menambahkan lebih banyak lingkaran, lingkaran-lingkaran tersebut akan menyatu dengan sempurna hingga membentuk spiral. Spiral ini akan semakin besar dan besar, tapi selalu mengikuti pola yang sama berdasarkan deret Fibonacci. Ahli spiral terkenal lainnya adalah seorang pria bernama James Bell Pettigrew. Dia adalah seorang naturalis Skotlandia yang terpesona oleh misteri bentuk spiral yang dia lihat hampir di semua tempat di alam. Dia mempelajarinya dalam semua skala, dari nebula raksasa di ruang angkasa hingga molekul kecil. Meski telah melakukan penelitian, dia tidak menemukan dari mana spiral itu berasal. Dia yakin bahwa itu tidak mungkin hanya secara fisik, dan dia percaya bahwa organ-organ pada tanaman dan hewan tidak hanya berbentuk seperti spiral, tapi juga bekerja dengan cara spiral. Pusat dari penelitian seumur hidup tentang bentuk unik ini adalah jantung manusia. Pettigrew percaya bahwa struktur spiral jantung adalah pusat misteri dari semua misteri. Dia juga berpikir bahwa bentuk ini merupakan penyebab kontraksi otot dan darah yang mengalir di dalam jantung kita. Alasan kenapa spiral tampak ada di mana-mana mungkin sangat sederhana, efisiensi. Lihatlah bunga matahari sebagai contohnya. Bunga ini tahu cara untuk memajang bijinya sehingga bisa terpapar sinar matahari secara merata tanpa membuang-buang tempat dan tanpa membatasi pertumbuhannya.
Tangga spiral juga contoh yang bagus. Tangga ini bekerja lebih baik. Kamu lebih mudah menaikinya dan tidak memakan banyak tempat dibandingkan tangga biasa. Kita juga mungkin lebih cenderung memperhatikan bentuk ini daripada bentuk lainnya. Ini karena bentuk spiral atau proporsinya secara estetika lebih menyenangkan bagi mata manusia. Inilah alasan kenapa desainer interior, seniman, atau ilustrator sering menggunakan prinsip-prinsip ini dalam karya mereka. Simbol spiral juga merupakan simbol tertua yang ditemukan di setiap benua yang punya peradaban. Beberapa sejarawan yakin bahwa spiral dalam seni Asia mungkin mewakili matahari, seperti yang ditemukan pada atap dari dinasti Tang di dekat kota kuno Chang'an. Bentuk ini juga sering ditemukan di lokasi pemakaman, dan para ilmuwan percaya bahwa matahari merepresentasikan siklus kehidupan, bagaimana kita meninggal dan kemudian terlahir kembali. Ini mungkin karena di beberapa peradaban kuno, orang percaya bahwa matahari lahir setiap hari, padam setiap malam, dan terlahir kembali keesokan harinya. Kamu mungkin juga pernah menemukan spiral sebagai simbol hipnotis dan sakit kepala. Gak ada bukti nyata bahwa kamu bisa menghipnotis seseorang dengan membuat dia menatap spiral selama waktu tertentu. Tapi efeknya pada kemampuan kita untuk fokus dan saraf optik kita sangat signifikan. Setelah kamu menatap spiral yang berputar selama beberapa waktu, kamu akan melihat benda-benda menjadi lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada arah putarannya. Gak heran kalau sebagian orang merasa sensasi ini menghipnotis. Salah satu ciri khas DNA adalah bentuknya yang spiral. Bentuk ini juga disebut heliks ganda. Heliks ganda terbentuk ketika dua untai DNA saling berpilin, seperti tangga yang diputar menjadi bentuk spiral. Ada banyak alasan kenapa bentuk spiral ini penting. Pertama, bentuk spiral memungkinkan DNA jadi ringkas dan efisien. Heliks ganda dapat mengemas banyak informasi genetik ke dalam ruang yang kecil, sehingga memungkinkan sel untuk menyimpan materi genetik dalam jumlah yang sangat banyak di area yang kecil. Kedua, bentuk spiral memungkinkan DNA untuk menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan di lingkungan kita. Karena heliks ganda terdiri dari dua untai yang dapat bergerak relatif satu sama lain, DNA kita dapat berubah bentuk. Terakhir, bentuk spiral DNA memungkinkannya untuk berinteraksi dengan molekul lain di dalam sel. Mari kita lihat gambaran besarnya. Maksudku yang terbesar dari semuanya, yaitu galaksi-galaksi yang ada di alam semesta kita. Galaksi-galaksi itu juga berbentuk spiral karena rotasi dan adanya materi gelap. Ketika galaksi berputar, bintang-bintang dan awan gas di dalam galaksi bergerak melingkar mengelilingi pusatnya. Gerakan ini menciptakan bentuk spiral karena bintang-bintang dan awan gas ditarik ke arah pusat sistem. Selain itu, keberadaan materi gelap yang merupakan jenis materi yang tidak berinteraksi dengan cahaya menciptakan gaya gravitasi yang membantu membentuk galaksi menjadi spiral. Tapi kamu nggak perlu melihat sejauh itu untuk memahami kenapa spiral itu penting. Pembuka botol yang praktis itu juga berbentuk spiral karena memudahkan kamu untuk membuka botol anggur. Sekrup yang kamu bor ke dinding untuk menggantung gambar juga berbentuk spiral. Ini bikin cengkeraman skrup lebih kuat dan lebih stabil. Punya buku catatan di meja? Halaman-halamannya mungkin disatukan oleh kawat spiral. Ini memudahkan kamu untuk menelusuri buku catatan tanpa merusak halamannya. Bahkan helai rambutmu pun mungkin punya bentuk yang keriting. Semakin ikal rambutnya, maka akan semakin kering. Ini berarti sebum dari kulit kepala akan lebih lambat turun ke helai rambut, sehingga lebih mudah dirawat dan dibersihkan. Dan sebelum aku jadi lepas kendali, sampai di sini dulu ya. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru ke luar tata surya.
Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 massa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang akan kita sebut sebagai ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya,
ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan massa paling mendekati bumi dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 massa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya, dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9c yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Rey, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Rey cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya Bob berada di zona layak huni bintangnya, sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar, memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakhir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya. Apakah ribuan planet? Jutaan? Sementara itu, Bob dan Rey, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya, mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita.